Selamat malam Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini, di mana ibadah rumah tangga pada malam hari ini adalah ibadah Patuwen. Dan kebetulan di wilayah 5 ini kita bisa mengunjungi saudara kita yang terkasih, Bapak Waskito Mestoko selaku tuan rumah pada ibadah malam hari ini. Matur nuwun sangat untuk kesempatannya kita diperbolehkan untuk mengunjungi dan kita akan membangun relasi dengan Tuhan pada malam hari ini. Bersyukur sekali karena kita boleh saling bertemu dengan keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID yang kita sudah lama sekali tidak bisa berjumpa, tidak bisa beribadah di gereja. Dan malam hari ini biarlah kita juga memiliki kerinduan untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan juga mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pinitua Immanuel Adi. Jalannya ibadah pada malam hari ini sepenuhnya akan kami serahkan kepada Bapak Pinitua Immanuel Adi. Monggo Bapak Immanuel Adi silakan memimpin ibadah pada malam hari ini. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, warga Gereja GKJW Jemaat Waru. Pada malam hari ini kita bersama-sama beribadah, di mana ibadah pada malam ini adalah ibadah Patuwen atau kunjungan yang bertempat di rumah Bapak Waskito Mestoko. Untuk mengawali ibadah pada malam hari ini, mari kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga pada malam ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus, Sang Penyelamat manusia, dan Roh Kudus, Sang Penolong umatnya. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 18, bait yang pertama. Hadir bagi kita dan memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baruri hati kami, oh curahkan kurnia. Pada malam hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan terlebih dahulu yang terambil dari Kitab Kejadian. Kejadian pasal 40 ayat yang pertama sampai yang ke-23. Kejadian 40 ayat pertama sampai 23. Sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita memujikan satu pujian kembali sebagai pengantar firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil di dalam Kidung Jemaat nomor yang 10, bait yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu berkat, angkat
Patlah puji-pujian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah di dalam ibadah pada saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan, Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa mengikuti ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Berkati setiap kami, urapi hati kami yang akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan merenungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus mengurapi hamba-Mu sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Mari kita membuka dari Kejadian pasal 40, ayat pertama sampai yang ke-23. Saya akan membacakan buat Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Demikian firman Tuhan. Mimpi juru minuman dan juru roti. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepada juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepada pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Fir'aun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. Mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Kemudian juru minum itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, dalam mimpiku itu pohon anggur itu ada 3 carangnya dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil lalu kuperas ke dalam piala Firaun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketika carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggalkan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Fir'aun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga, tampak aku menjunjung tinggi bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Fir'aun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggalkan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang.
dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun, maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakdirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Kita akan bersama-sama merenungkan dari ayat yang ke-14. Saya akan membacakan sekali lagi. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Renungan pada malam hari ini, saya ambil tema yaitu berpengharapan kepada Allah saja. Ketika kita diizinkan Tuhan mengalami sebuah penangguhan dalam meraih apa yang kita harapkan, disitulah Tuhan sedang menguji pengharapan kita. Artinya penangguhan Tuhan izinkan apa yang kita harapkan selama yang kita inginkan itu Tuhan tangguhkan, Tuhan tunda. Penangguhan ini artinya itu menunda. Dengan tujuan Tuhan menguji sejauh manakah pengharapan kita kepada Allah. Sejauh manakah pengharapan kita kepada Allah. Apakah kita sebagai manusia benar-benar berpengharapan penuh kepada Tuhan atau Allah, atau bahkan kepada manusia. Kalau kita melihat kisah Yusuf tadi, di mana dia ditahan dalam sebuah penjara, di penjaranya di Fir'aun, di masa masa kedudukan Raja Fir'aun, dia di penjara. Di situ dia juga mengalami yang namanya penderitaan selama dia di penjara, dan dia juga ingin merasakan kebebasan, dan dia ingin bebas. Dia sudah lelah di penjara. Ketika Yusuf memiliki keinginan seperti itu, ternyata Yusuf bertemu dengan juru minuman raja atau pegawainya raja yang bagian meracik minumannya raja dan juga membuat rotinya raja. Dia ketemu dengan pegawainya Fir'aun. Dia melihat bahwa pegawai dari Fir'aun ini, juru minuman dan juga juru roti ini, mereka kelihatan memiliki muka yang suram dan lesu karena mereka merasakan tidak bisa mengartikan arti mimpi yang dialami oleh mereka berdua. Kemudian datanglah Yusuf, dan Yusuf kemudian bertanya kepada mereka, kenapa? Ada apa dengan kalian? Wajah kalian kelihatan muram sekali, kelihatan lesu sekali. Akhirnya kedua pegawai dari Firaun ini, yaitu juru minum dan juga juru roti ini, kemudian mengatakan kepada Yusuf, ya, saya habis bermimpi dan saya susah untuk mengartikan arti mimpi kami. Kemudian Yusuf melihat sebuah kesempatan di sini. Yusuf melihat sebuah kesempatan, nah berarti mereka membutuhkan pertolongan saya. Kalau saya bisa menolong dia, logikanya saya juga akan bisa ditolong. Artinya saya akan minta kebebasan. Kenapa dia berpikir seperti itu? Karena Yusuf tahu ini adalah juru minum raja. Mungkin harapannya ketika dia menceritakan arti mimpi, mengartikan arti mimpinya, menafsir arti mimpi dari kedua juru minum dan roti tadi, harapannya bisa keluar dari penjara itu. Akhirnya Yusuf menolong kedua pegawai ini, yaitu juru minum dan juru roti tadi. Baik, aku akan mengartikan arti mimpimu. Setelah diartikan, kemudian kedua pegawai ini, juru minum dan juru roti raja ini, percaya kepada tafsirnya si Yusuf tadi, menafsirkan mimpinya tadi. Baiklah,
Aku akan mengingatmu, kata ini kata dari dua pegawai tadi. Oke, aku akan mengeluarkan kamu nanti. Nah, setelah dia udah menolong, Yusuf udah menolong, merasa dia udah menolong, dan dia melihat ada sebuah harapan besar ada pada juru minum dan juru roti tadi, sehingga Yusuf memberikan pengharapan itu penuh kepada kedua orang ini, kedua pegawai raja tadi. Sehingga Yusuf mengatakan yang ada seperti yang ada di dalam ayat 14 tadi, ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun. Dia berpengharapan penuh supaya bisa dikeluarkan. Tapi apa yang terjadi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Apakah Yusuf keluar setelah dia menceritakan arti mimpi dari sang juru minum dan juru roti raja tadi? Ternyata tidak. Tuhan punya rencana lain. Tuhan mengizinkan Yusuf menunda pengharapan itu yang sudah diberikan kepada manusia tadi, kepada kedua pegawai tadi, harapannya ditunda oleh Tuhan, ditangguhkan oleh Tuhan, sehingga Yusuf tidak jadi keluar pada saat itu. Ketika sang juru minum dan juru roti ini keluar dan bebas dari penjara, ternyata mereka justru melupakan Yusuf. Mereka mengingkari janjinya kepada Yusuf. Yusuf ditinggalkan begitu saja. Ternyata Tuhan punya rencana lain, karena Tuhan tidak ingin Yusuf itu berharap kepada manusia. Tuhan tidak ingin Yusuf berharap kepada dua pegawai raja tadi, yaitu juru minum dan juga juru roti. Sehingga Yusuf tidak bisa keluar pada saat itu. Tapi apakah nanti Yusuf keluar? Iya, karena Allah sendiri yang mengeluarkan Yusuf dari tempat itu. Kenapa Allah tidak mengizinkan? Supaya Yusuf hanya meletakkan pengharapannya itu hanya kepada Allah dan bukan kepada manusia. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan kita, seringkali kita kurang sabar menantikan jawaban Tuhan, dan pengharapan kita semakin hari kadang-kala semakin bergeser pengharapannya. Apalagi kalau kita sedang bergumul dalam doa kita, di mana pergumulan doa kita sudah kita sampaikan kepada Tuhan, kadang-kala nggak kunjung datang pengharapan yang kita harapkan. Kita berdoa sehari, seminggu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan bahkan sampai 5 tahun mungkin Tuhan belum kasih jawaban. Nah, kadang-kala kita sudah mulai goyah pengharapan kita kepada Allah. Sehingga kita mencoba ini bahasa kerennya gambler ya, atau kompromi dengan dunia. Akhirnya kita oke lah, saya udah berdoa 5 tahun sama Tuhan nggak kasih apa-apa, tidak ada ujungnya. Oke, saya mencoba menaruh pengharapan itu kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, ya kan? Yang kita anggap mampu memberikan jawaban, mampu menolong kita, sehingga kita menaruh pengharapan itu secara tidak langsung kepada mereka, dan kita kadang-kala sudah melupakan Tuhan. Nah, di sini Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa di dalam kitab Kejadian pasal 41 sampai 23 tadi yang sudah kita baca mengingatkan kita bahwa segala pergumulan kita, segala doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, yang kita berikan kepada Tuhan, hendaklah kita tetap memiliki pengharapan yang penuh apapun yang terjadi. Katakanlah Tuhan memberikan jawaban doa itu cepat ataupun lambat, tetaplah kita terus berpengharapan kepada Allah saja, jangan pernah berpengharapan kepada manusia. Kenapa? Karena kalau kita berpengharapan kepada manusia, maka kekecewaan seringkali kita alami. Tapi kalau kita berpengharapan penuh kepada Allah, maka sukacita dan damai sejahtera yang akan kita dapatkan. Walaupun itu membutuhkan waktu yang cukup lama.
Karena itu jika Tuhan menunda atau menangguhkan doa dan harapan kita, hal itu dilakukan agar kita belajar hanya untuk menantikan pertolongan Allah saja. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian terkasih di dalam Tuhan, di sini Allah mengingatkan kita kembali, firman Tuhan mengingatkan kita kembali untuk kita terus tetap berharap kepada Allah. Dan jangan pernah kepada manusia. Manusia hanya dipakai Allah sebagai perantara untuk memberikan apa yang menjadi pengharapan kita. Perantaraan Allah untuk memberikan berkat Allah kepada kita. Dengan kita masih terus berada di dalam rencana Allah, maka kita akan bisa mendapatkan apa yang kita harapkan sesuai dengan waktu Allah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan sudah mengingatkan kami kembali melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan, agar kami senantiasa berharap penuh kepada Allah saja di dalam segala pergumulan hidup kami, di dalam setiap pergumulan doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Kadangkala kami merasa Tuhan tidak menolong kami, Tuhan tidak memberikan jawaban kepada kami. Kami kurang sabar menantikan jawaban Tuhan selama kami menantikan pengharapan yang kami harapkan. Tapi biarkanlah Allah terus mengingatkan kami agar kami terus berharap. Selama apapun, kami siap menanti, kami siap sabar menunggu, sehingga waktu Tuhanlah yang boleh terjadi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan kita mengucap syukur, kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan kita memujikan Kidung Jemaat nomor 403 bait yang pertama. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji-Mu, hidup segar dari surga, mandi dari kasih. Hujan berkat itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami kembali menghadap hadirat-Mu. Kami sama-sama mau satu hati berdoa. Kiranya Tuhan terus menolong setiap pribadi kami, jemaat yang ada di gereja GKJ Waru ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami selama kami menjalani kehidupan ini. Hari lepas hari Tuhan terus menyertai kami. Dan kami juga mengucap syukur di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Engkau masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan sehingga kami bisa bersekutu memuliakan nama-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Itu semua adalah anugerah dan karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami pun merasakan dengan penuh sukacita. Terus Tuhan, Kau jaga setiap pribadi kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Waru. Kiranya Tuhan terus menolong gereja kami ini, Tuhan memberkati. Tuhan, biarlah gereja kami semakin hari semakin bertumbuh, baik secara jemaat ataupun bertumbuh di dalam setiap pelayanan yang boleh dilakukan oleh gereja kami Tuhan. Kau berkati gereja kami agar gereja kami menjadi terang di sekitar, di sekelilingnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk
Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan juga para majelis, baik penatua ataupun diaken. Tuhan, berkati mereka, berkati setiap pelayanan yang mereka lakukan dan juga mereka kerjakan. Kami percaya Tuhan, melalui mereka Engkau salurkan berkat-Mu, Engkau memberkati setiap kami. Dan melalui mereka juga boleh membawa jiwa kepada Engkau melalui pelayanan yang boleh mereka lakukan. Berkati keluarganya, berkati pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan di dalam keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan gereja ini semua dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa secara khusus untuk pembangunan yang saat ini sedang berlangsung. Tuhan terus menolong gereja kami agar gereja kami dapat menyelesaikan pembangunan ini dengan baik. Kau berkati panitia pembangunan gereja, Kau juga memberkati orang-orang yang sudah membantu di dalam pembangunan gereja ini, para donatur ataupun penyumbang dana yang telah menyumbangkan dana secara materi untuk pembangunan gereja kami ini, Tuhan. Berkati mereka, berkati lingkungan yang ada di gereja di mana gereja kami berada, Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat, kiranya Tuhan terus menjagai jemaat yang ada di gereja Jawi Wetan Jemaat Waru ini, Tuhan. Terus Engkau jagai jemaat, keluarganya, kehidupannya, pekerjaannya, Tuhan terus boleh menolong, Tuhan terus juga boleh memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami yang saat ini sedang sibuk-sibuknya untuk mengurusi pandemi COVID Corona ini, Tuhan. Engkau berkati Tuhan bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara kami boleh terlepas dari pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Agar kami boleh mengalami kehidupan yang normal kembali. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu, Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam setiap kehidupan. Berkati para pemimpin kami, mulai dari presiden sampai pemerintahan yang paling bawah, sampai ke daerah, Tuhan. Engkau berkati. Dalam melalui mereka, semuanya dapat mereka kerjakan dengan baik. Engkau berikan roh takut akan Tuhan di dalam mereka mengerjakan pekerjaannya baik sebagai presiden ataupun pejabat-pejabat yang lainnya di mana mereka menjabat, Tuhan. Karena mereka telah Engkau berikan tanggung jawab penuh kepada para pejabat negara kami ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan boleh sembuhkan, Tuhan boleh jamah sakit penyakitnya hingga Engkau angkat dan saudara kami boleh sembuh dari sakit penyakitnya. Secara khusus hamba berdoa juga yang hamba teringat untuk Bapak Rosid yang masih dalam proses pemulihan dari sakitnya. Tuhan terus menolong dalam proses pemulihan ini, Tuhan, agar Pak Rosid boleh pulih kembali, sembuh total seperti semula, Tuhan, dan bisa berkumpul dengan kami untuk bersekutu dan beribadah bersama kami, Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak ya Tuhan, Bapak Waskito, yang juga terus dalam proses pemulihan, agar Tuhan terus memberikan kekuatan di masa tuanya yang sudah semakin tua. Tuhan terus memelihara kesehatannya. Tuhan terus memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan, hanya Tuhan yang bisa memulihkan saudara-saudara kami yang lemah, sakit, karena mereka hanya membutuhkan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan boleh sucikan dan Tuhan berkati agar persembahan ini layak untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan juga kami bisa mempergunakan untuk pelayanan kami di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Waru Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau menyerahkan seluruh doa ini seperti yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Jangan kau bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita undur dari peribadahan pada malam hari ini. Kita kembali ke tempat kita masing-masing. Untuk mengakhiri, mari kita memujikan Kidung Jemaat nomor 376. Nanti untuk setelah doa berkat, baru kita pujikan Bapa terima kasih dengan bahasa Jawa. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa, oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita memohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia yang diberikan Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dengan penyertaan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Gusti matur nuwun. Gusti matur nuwun. Gusti matur nuwun. Gusti matur Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.